Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali menjumpai kami tentunya masih di Berendo dan kita kembali nih ngobrol-ngobrol tadi seputar dengan Disability Got Talent. Tapi kita akan membahas sedikit Bapak ya seputar dengan Perda nomor 3 tahun 2024 ini tentang apa saja sih mungkin peran-peran yang bisa dilaksanakan dari penyandang disabilitas. Mungkin boleh Pak kita share informasi ke masyarakat TVRI Bengkulu. Iya, saya senang kesempatan hari ini, sore hari ini juga menjadi ajang sosialisasi ya kepada warga kota Bengkulu bahwa di kota Bengkulu sudah ada peraturan daerah kota Bengkulu nomor 3 tahun 2024 yang tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas di kota Bengkulu. Ini suatu dasar bagi pijakan bersama, inisiatif dari DPR kota bersama dengan pemerintah khususnya Dinas Sosial dalam rangka mewujudkan kota Bengkulu ini kota yang inklusif. Kota inklusif yang mana salah satu yang menjadi pertimbangan adalah terkait penyandang disabilitas. Disabilitas harus mendapatkan akses dalam segala lini yang sama dengan yang tidak disabilitas. Akses pendidikan, akses kesehatan, akses untuk mendapatkan pekerjaan, akses untuk mendapatkan ruang publik yang nyaman, akses untuk berpolitik, akses untuk segala hal lah. Bahkan dalam kehidupan sosial ya Bapak kehidupan sosial. Nah, yang menjadi contoh dari Perda ini, inilah yang menjadi dasar kita. Bagaimana contohnya hari ini, mungkin masih karena Perdanya baru ya, Perdanya baru, walaupun undang-undang yang sudah lama, tapi kita di Kota Bengkulu ini baru punya Perda tahun 2024 tanggal 25 Juli 2024. Bulan Juli. Nah, inilah yang baru kita sosialisasikan. Nantinya untuk tenaga kerja ada unit layanan disabilitas. Jadi contohnya beberapa perusahaan pemerintah di kantor saya sendiri punya ajudan itu penyandang disabilitas. Baru staf saya yang menangani tamu-tamu surat-surat saya itu Angel juga penyandang disabilitas. Itu contohnya. Mereka harus sama mendapat kesempatan. Kemudian di hotel, di usaha swasta, saya temukan, saya sudah keliling, ada yang bekerja ya di Hotel Mercure, di hotel, di Bank Indonesia, Bank Bengkulu, di BNI. Ini contoh-contohnya. Harapan kita nantinya seluruh organisasi pemerintah daerah itu juga menyerap dari tenaga kerja dari penyandang disabilitas. Swasta juga demikian. Karena contohnya di Merkur saja saya karena sudah izin jenis pekerjaannya mencuci piring, tapi dia sudah pegawai tetap. Ada yang contohnya teman-teman makan siang, karyawan Hotel Merkur saya lihat ya, sedang makan siang, si penyandang disabilitas ini yang menunggu lihat makanan yang disaji itu pun penghasilannya udah pegawai tetap. Nah, ini contoh yang kita harapkan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana contohnya teman-teman penyandang disabilitas mau sampai ke fasilitas umum, ke taman, ke umpamanya nanti ada ke mall, ke bioskop. Gimana semuanya mendapatkan kesempatan. Kalau saya bisa menikmati layanan contohnya ke mall yang tertinggi, penyandang disabilitas juga harus mendapatkan yang sama. Kemudian dalam bencana, contohnya dalam penanganan bencana, mereka juga harus mendapatkan perhatian yang sama. Jangan sampai ada yang ditinggalkan. Ini yang dipikirkan inti dari Perda ini. Akses kesehatan, akses pendidikan, akses untuk juga nantinya dengan pendidikannya dia bisa mengembangkan dirinya. Termasuklah kita buat ini yang Good Talent ini. Itu kira-kira yang diharapkan. Harapan kita kalau di Kota Bengkulu ini kan penyandang disabilitasnya berjumlah 876. Yang semula memang ada 1101. Ini ada yang berpindah, ada yang sudah meninggal, ada yang
Dan ini dinamikanya kan ada yang dibawa lahir, ada yang juga dia mungkin karena kecelakaan kerja atau sakit yang menyebabkan dia harus menjadi penyandang disabilitas. Hari ini angka yang kita data itu 876. Dengan seringnya event-event yang kita buat, sosialisasi ini menimbulkan kan, oh iya ya, itu tampil. Akhirnya muncul. Percaya diri ya Pak? Percaya diri. Kemudian diskusi dialog-dialog seperti ini, talkshow. Akhirnya kan dia ngikut mendengarkan, oh iya kami ada dasar loh yang menjadi kekuatan kami. Dan semua wajib untuk melaksanakan itu, tidak ada kata tidak. Nah ini Perda 3 tahun 2024 ini yang mudah-mudahan nanti sama-sama, tadi sudah juga disosialisasikan, hadir dari seluruh lembaga pemerintahan, vertikal, perusahaan juga ya, media pemberitaan semuanya hadir. Itulah harapan kita bersama-sama, walaupun kalau dibandingkan dengan kota lain, Kota Bengkulu 876, bukan masalah angkanya, tapi bagaimana memperlakukan, menghormati, melindungi, dan memenuhi hak penyandang disabilitas yang 876 oleh pemerintah kota bersama-sama dengan seluruh elemen yang ada di kota ini. Kalau di daerah lain mungkin bisa lebih banyak, tapi bukan masalah banyak sedikitnya, tapi bagaimana implementasinya ya Bapak ya? Implementasinya. Ya betul ya, saya sepakat juga tuh Pak untuk implementasi dan memiliki hak yang sama pada akhirnya itu intinya ada hak sama. Mungkin tadi disinggung nih Pak Edirman mengenai aksesibilitas, akses bagi teman-teman disabilitas. Mungkin seperti apa sih Pak mungkin yang dirasakan dari teman-teman disabilitas selama ini untuk akses di Bengkulu khususnya? Ya harapan saya undang-undang yang sudah lama ya dibuat ya, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu ya, itu betul bisa terwujud. Tapi khusus untuk Provinsi Bengkulu saya rasa masih jauh ya, kita jauh dari harapan. Karena apa yang saya alami, saya ke tempat-tempat umum seperti ke bank, bahkan bank pemerintah ya, tempat-tempat fasilitas untuk masjid atau tempat-tempat lainnya, tempat-tempat rekreasi itu masih menyulitkan, masih susah buat orang seperti saya seperti itu. Jadi harapan saya ke depan betul-betul pemerintah atau maupun swasta semua pihak itu hendaknya ada satu empati, ada kesadaran untuk bisa memberikan akses ini benar-benar. Jadi mungkin tidak semuanya harus pemerintah yang dimulai dari semua pihak. Jadi contohnya sebenarnya sepele Mbak ya, banyak sekali bank mungkin kesulitannya bertangga-tangga, padahal mungkin tempatnya juga nggak terlalu tinggi ya. Kalau kita hitung-hitung untuk membuatkan satu tempat seperti itu sangat mudah buatnya sebenarnya. Kadang-kadang yang undang-undang ini terabaikan. Nah, kalau menurut saya sebenarnya, kalau akses buat orang seperti kami sudah akses, berarti juga lebih akses lagi buat orang-orang yang non disabilitas. Nah, disabilitas ini juga untuk aksesibilitas ini bukan hanya orang disabilitas seperti saya aja, orang jompo, orang hamil juga harus akses nyaman dan mudah untuk karena di dalam disabilitas ini kan macam-macam ya Mbak. Ada paraplegi, ada sendal pasi, ada lagi idiot ya, kurang gitu ya, ada lagi daksa, tunarungu, netra. Ini benar-benar perlu bermacam-macam jenis aksesnya. Umumnya tunanetra ya, ini salah satu contoh di negara-negara yang udah maju terutama. Kita di Jakarta di mal-mal itu kalau di pusat itu sudah memenuhi itu, namanya dia mau naik lift itu sudah ada di logo-logonya itu huruf braille. Jadi penyandang disabilitas netra pun bisa memanfaatkan itu. Nah, terus seperti tadi ya saya katakan akses itu kan banyak, harus akses untuk parkir. Disabilitas juga harus mendapatkan hak yang sama, bisa parkir dengan SIM D, ada SIM-nya khusus. Jadi harus dimaklumi bagi kondisi seperti itu. Terus akses untuk kesehatan, akses untuk pendidikan juga ini saya lihat, ini yang saya alami. Sampai saya pernah, walaupun saya sudah diterima di satu perguruan tinggi yang
cukup baik. Sehingga saya gagal untuk saya membatalkan diri. Nah terus kebetulan saya tetap mencarikan ya akses. Karena nggak ada akses tadi Ya, ya, Pak, karena ya? tidak akses, itu kondisi itu saya terpaksa digendong-gendong. Digendong-gendong waktu waktu saya mahasiswa. Waduh itu bukan main lagi beratnya. Bahkan saat ujian saya sering merangkak, naik tangga merangkak. Ini satu lagi di Bengkulu ya, kemarin prihatin sekali saya. Salah satu teman kita, salah satu tempat kemarin, waktu pertemuan, waktunya sudah mendesak, kawan kita terpaksa merangkak itu. Wah, benar-benar sedih kita. Jadi mulai saat ini kan Hari Disabilitas Internasional ya, ada empati dari berbagai pihak, instansi pemerintah, instansi swasta. Apa saya yang mulai bergerak gitu, betul-betul menyediakan akses ini. Jadi mungkin tempat-tempat masjid udah mulai membuatkan satu tanjakan kursi roda, atau juga untuk orang-orang jompo ada pegangan untuk tatanan gitu ya. Bahkan kalau di Arab Saudi sudah umum sekali ya. Di Mekah itu sudah ada kursi-kursi yang lipat, kursi-kursi yang kecil-kecil gitu. Di tempat-tempat itu kalau khusus orang jompo, orang-orang yang udah tua-tua, sudah nggak duduk lagi, dia langsung disodorkan itu, disediakan banyak. Dan di tempat-tempat umum, fasilitas umum itu sudah disiapkan kursi-kursi roda. Di perhotelan, di kantor-kantor. Tapi di Bengkulu juga itu saya lihat, saya sudah cukup menggembirakan juga, sudah ada kesadaran itu. Waktu saya ngalami di BPN, sudah disiapkan kursi roda. Dan juga satpam-satpamnya juga sudah melihat berempati, begitu melihat disabilitas yang perlu dibantu. Ini perlu Pak, karena kadang-kadang nggak ada pedulian, diam aja. Nah jadi ada respect betul-betul. Ini mereka ini perlu dibantu, perlu dikasih kesempatan untuk berkarya, kesempatan untuk berpendidikan, kesempatan untuk mendapatkan sehat. Nah, jadi itu. Ya, baik Bapak. Setelah ini kita akan bahas kembali nih Pak seputar dengan Disability Got Talent, karena ini salah satu juga bentuk bagaimana kita melihat bakat dari teman-teman penyandang disabilitas. Namun pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pariwara berikut ini.